Jessica itu benar-benar kalau melakukan sesuatu itu dalam gitu. Bayangin sih 11 tahun ya kan, dari awal karir ngedalamin beberapa restoran, berarti kan kayak ganti-ganti topi ya di dalam satu rentang waktu yang sama. Itu beneran ditempa dan dipahat sih, ya kan? Apa sih Bu yang titik balikmu yang akhirnya, oke, aku mau take off. Boleh ditambah? Boleh sih, Ibu. Saya juga, silakan Ibu. Kok dirimu nggak mau makan sih? Suruh ngobrol. Oh iya. Dia jawab terus. Lu nanya-nanya mulu sih. Aduh, gimana? Banyak. Tapi enak kan? Enak banget. Iya, Ini tadi tuh kita- crunchy banget. Sampai Iya. gue kayak bingung. Makan nggak ya? Ntar mereka lagi pada ngomong. Mau 3 dong? 2 tambah lagi dah. Satu lagi. Dia nagih kan pisang goreng. Ini buat kru. Serius. Ya, nih tolong. Enggak apa-apa, masuk frame. Teh, lo mau ditanya lagi nggak? Tadi tuh ada 2 pilihan guys ceritanya. Terus udah gitu, udah Akhirnya ini aja. Terus Bu Jessica enggak ini aja enak gitu kan. Terus ya Allah ini beneran worth to wait kan. Jadi pas tadi kita mau syuting, aduh belum datang gitu, nggak apa-apa, masuk aja. Aku suka risol. Enak Tapi banget. karena gue baik hari ini, gue akan berbagi. Oh dia hari ini, gue juga mau ada deh. Tar dulu, Kunto. Tuh sampai gue potong setengah. Ini gue aja setengah. Kunto udah siap mengambil, makan aja loh. Maaf ya, aduh ini nggak behave banget sih, sorry ya. Jangan nanti brandnya nggak mau yang ini, brand Beauty and Behavior. Kita nggak brand Beauty and Behavior, nggak masuk katanya. Oke, seru nih. Oke. Masuk ke Esa. Masuk ya, Iya, tadi itu kan pertanyaannya. terjun bebas. Pertanyaannya dari tadi sesuatu yang kenapa udah akhirnya comfy. take off Take dari off. sesuatu yang udah aduh enak banget ini, ya nggak sih? Feelingnya gitu loh, kayak I've been with you, my family for 11 years. Yes, that was my big family. Iya. Gimana sih rasa melepas ari-arinya? Oh sedih banget, galau ya tuh. Jadi kan namanya gimana ya, waktu itu pas mau resign sensitif ya. Iya. Sensitif Oh nggak, resignnya. sebelum itu pas ditelepon kan ngasih jawaban. Oh. Akhirnya kamu dapet lah tuh momen yang oke gitu. Itu pas apa? Itu sebenarnya konyol sih. Sebenarnya gimana ya, aku merasa konyolnya karena aku kayak kalau dibalik lagi nih dipikir pada saat itu kok segampang itu ya, kayak langsung kok iya gitu. Iya. Jadi tuh pas lagi ditelepon sama Kev, ini ada gini ya, ntar tunggu kabar ya gimana. Terus dia kayak, gue pengennya Adit nih jadi chefnya. Kevin udah nembak ya? Sudah, tapi tunggu ya, ngobrol-ngobrol dulu. Dia bilang gitu. Nah, yang membikin iyahnya tuh itu adalah, jadi aku sama Adit tuh emang dari Atarin pas lagi tutup dan kita udah pisah kerja masing-masing sendiri. Emang kita tuh kepengen selalu kapan ya kita kerja bareng berdua. Gitu. Itu udah kepengen tuh udah lama banget. Manifesting Jo. Ya. Dan dibilang kayak suka ada minta deck tuh biasanya kerja sama dia. Bikin. Jadi kayak kita udah manifesting kayak oh ini restoran gini, anak ini gitu kan. Terus kedatanglah diperjodohkan dengan tawaran itu. Jadinya akhirnya oh yaudah. Iya. Oh gitu. Saya melangkah. Oh iya? Langkah, loncat itu mah. Bukan lagi. Terjun. Bukan lagi. Tapi relationship berarti kebentuknya tuh udah lama gitu, udah saling didik satu sama lain, pelan-pelan kayak ada Adit ini. udah sama Adit udah lama. Sama Kev kenal dari Atarin tapi on off kan. Cuma kayak tahu aja. Tahu kalau kita ketemu di event, di aku bikin event ngundang dia atau enggak kita pas lagi event bareng di Jagantara WBI atau enggak pas lagi ya gitulah, bukan yang benar-benar udah lama kerja dan tahu kayak sama Adit gitu. Jadi akhirnya memutuskan lah, I think this is next journey nih. Karena pas lagi kemarin itu pas lagi belum ada percakapan ini tuh kayak mikir 5-10 tahun ngapain ya gitu loh. Kalau di kaum I don't mind, I will be happy too. Tapi di mana dan ngapain? Nah sebenarnya tuh pada saat di kaum terakhir itu tuh
itu lagi seru-serunya teh. Aduh, iya emang lagi sumpah seru-serunya. Kaum tuh seru banget kayak event tuh bisa kayak sebulan ada beberapa yang beda Beberapa kan. dari gede, kecil, perintilan, Seru banget. Lagi Jadi, macam-macam collab juga. macam-macam collab. Jadi National Harmony lah. Wah, seru. Kita bikin Ini loh yang Santap Chef Maxi. Malam series, Chef Maxi sama Chef Chef Wayan. Wayan. Wah itu banyak banget nih event. Kita bikin, aku waktu itu bikin ide banget. Jepang kan punya robot taiyaki. Kenapa kan Indonesia nggak punya kayak robot taiyaki style dengan sate gitu kan? Itu makanya jadi kayak event Santap Malam series. Itu macam-macam tuh. Sampai terakhir, project terakhir adalah bikin buku. Oh iya, apa tuh bareng sama Unireno ya? Sama Tastemade. Sama Robi. Sama Robi, Itu bikin buku tentang Minang. Itu sampai kita jalan ke Padang tuh. Wah itu menyenangkan sekali sih. Mereka trip ke Padang. Jadi kita suka trip gitu loh. Jadi kaum tuh suka jalan-jalan kemana. Jadi dengan exposure itu, jadi kayak udah mulai banyak nih. Ada yang, yuk bikin buku. Ntar ada yang bikin ini. Terus ada yang nawarin lagi, pengen bikin dokumenter ini sama kaum jalan bareng. Which itu yang kita kepengen banget tuh sebenarnya. Cuman ya aku merasa ya jodohnya ada journey baru nih Ya. di aku pribadi. Jadilah chef terjun. Jadi kita fokus waktu itu udah sama Kev, Adit sama diriku dan juga partners yang lain. Ya udah kita bikin bareng nih rumah baru. Ingat nggak Sadam akhirnya Combo. kalian semua together-nya tuh kapan sih kayak oke deh let's do it, ayo kita cari komposisinya gitu. Februari kalau nggak salah. Kenapa 2022? 24. Bukan maksudnya untuk memulai si esainya kayak barengan kayak oke let's make it gitu. Februari 2024. Oke. 2023 itu 2023 kali Februari 2023 Februari. Di 2022 tuh kita cuma planning. Oh, masih brainstorming. Iya. 2023 brainstorming. 2022 brainstorming 2023. ketemu. 2023 salaman. Sah akhirnya jalan timeline. Terus trial di akhir 2000 Desember. Christmas. Iya, Desember kita udah Friends and Family. Friends and Family buka Desember 2000. Juni ngebangun. Iya benar, Juli ngebangun. Aku dateng loh pas ngebangun di sana, Iya. dibawa ke site. Iya. Jadi aku tahu banget, beneran kayak masih tanah, masih apa palang-palang buat beton, Pancangnya, ih ampun, sampai kemarin datang kan, aku udah sempet datang, aku ingat banget datangnya tanggal 3 April tuh, terus gitu kan kayak selama ini gitu, aku aja seneng kan di luar gimana yang dalam pusing maksudnya. Pusing. Nggak, tapi it's rewarding. Nah itu gimana sih ceritanya nggak banyak loh Jo, orang-orang yang mau susahnya tuh terlalu dalam. Iya. Dan balik lagi ke awal. Iya kan kalian kan from the scratch tuh bener-bener Dari nol. Gila sih. Dari nol, bener-bener nol asin tanah gitu kan. Jadi banyak ups and down, tapi it's very rewarding. Banyak pelajaran baru. Ini kan kita bertiga nih yang benar-benar day to day ngerjain dari boleh project ceritain juga. bedanya apa bertiga? Nah, dari zaman project nih, pembangunan Kev itu karena aku belum fully masuk di ESA, jadi Kev yang banyak megang project. Jadi kayak kontak kontraktor, mandor, belajar tuh kayak kesel banget tuh, mesti belajar MEP, saluran ini ke sini, saluran ana. Itu bukan Kevin banget. Kabel, saluran AC, apa segala macam. Itu tuh Kev tuh sampai akhirnya aku bisa full time pas lagi udah beres di Potato Head, baru bisa bantu nih nyambi gitu kan. Karena expertise Kev bukan di situ. Sebenarnya aku juga bukan, tapi kita belajar bareng nih, kerja bareng gitu kan. Dibantu sama Chef Adit juga. Tapi pada saat itu Chef Adit juga mesti fokus kayak DNA menu, terus kayak mapping kitchennya mau seperti apa, itu kan juga susah. Wah, susah itu. Terus kayak mesen bangkunya bentuknya gimana. Kita ke tukang bangku sampai nyobain nyaman gak ya, ini gimana ya, ini mesti gimana ya. Milih horden aja baru 2 minggu. Horden tuh yang di S1 2 minggu milihnya. But I love places yang benar-benar sampai segitu detailnya, with all the utensils, terus kayak kecil-kecilannya gitu yang kayak people think it's nothing. Aku pernah ke satu 3 Michelin stars di apa namanya? Bologna, Ristorante Milano. Kayak selalu every Michelin star biasa perfect gitu kan. Dia sengaja di meja aku itu nggak disetrika, ada 1 garis.
so kayak ini aneh banget, pasti intentional gitu kan. Kayak aku nanya, kata dia because you wanna show the imperfection of this world. That's part of the experience gitu. Makanya aku seneng banget kamu milih 2 minggu buat aku. Kalau bisa sebulan. Jangan dong Bunda, timetable jalan. Iya sampai segala macem deh tuh, karena mereka berdua nih, Kev dan Adit, mempercayakan kalau warna tuh sama aku. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak milih meja tuh, meja Teh Dina duduknya tuh tadinya nggak hitam. Oh gitu, tadi apa? Tadinya warnanya apa gue lupa, apa coklat gitu. Terus hitamnya ada berapa shade gitu kan. Aku sampai ini agak merah, ini agak ini seratnya, Gila sih. ini begini. Terus sampai si batu yang entrance-nya itu aku deg-degan banget, dikasih contohnya tuh kayak serat-serat gini kan, kayak marble. Tapi aku bilang spesifik aku mau ini karena ini nggak ada yang punya dan ini modern. Itu nyali banget tuh, kayak milih-milih gitu tuh kan. Kalau jelek duit. Aduh, sampai kayak konsultan lighting. Iya itu Kev tuh, lighting bagian Kev. Aroma, itu aromanya bikin sama teman-teman Atsiri kan? Sini. Yes, kita bikin Khusus. sendiri. Dan aromanya itu, Fun fact, Teh Dina udah tahu ceritanya. tapi ceritain Nggak sama apa-apa, boleh Jess. fun fact. Silakan. Jadi aromaterapi itu kita kerjasama sama Atsiri. Iya. Shout out to Natasha, Mbak Tila, banyak banget bantu berkali-kali. Jadi itu kayak lagi potion making. Kita ngaduk, coba ini Bikin cocok nggak, aroma cocok dari nggak, tanaman-tanaman gitu. dan bunga. Nah, jadi Iya. Atsiri itu salah satu produsen terbesar essential oil Lokal. lokal dan banyak dipakai untuk internasional juga, untuk high end gitu kan. Jadi dikenalnya sama Kev, terus kita coba-coba proses tuh kayak nggak ada yang dapet. Ini is that personal untuk Esa tuh. Sampai nggak kecium, ini nggak, awalnya enak, terus lama-lama sehari 2 hari dicobain kok enggak ya gitu. Terus akhirnya kita datang, terus cocok-cocokan lagi, terus akhirnya dapat nih satu. Aku cium, enak nih, ini enak nih, udah mulai nih. Kev juga ini pas lagi Chef Adit cium kertasnya itu wangi mamanya dong. Wangi almarhum. Mamanya. It's that personal Esa tuh. Iya, itu bener-bener deh. Ceritanya aku sampai kayak, Itu sampai kayak ini full circle banget sih, karena mamanya itu sama papanya tuh dulu yang punya restoran Unpau, dan Adit tuh sebenarnya udah besar tuh di restoran dari kecil. Wait, I'm so confused. Jadi itu kayak desain, Iya, didetailin. terus juga dari Kevin. tempatnya, areanya juga. Iya, Kev itu, Esa itu dulu almarhum papanya punya restoran di area yang sama. Di zaman kampung Tenda Semanggi. Iya, jadi itu full circle. Iya ya. Full circle banget. Ya emang meant to be. Dan kalau lihat postnya Adit tuh, dia sempat ngepost satu buku. Iya, notebook buku masak, masak mamanya. coretan mamanya. Itulah yang ada di kantor meja dia. Merinding. Itu menjadi source resepnya dia. Oh. Itu. That's Jadi the foundation of- as that personal banget sih Esa tuh. Kenapa namanya Esa? Jadi kalau bercandaan gue nih kalau ditanya. Bercanda. Esa, kenapa Esa? Evelyn, Jessica Evelyn, Sumantri, Aditya. Itu buat Itu bikin bercandanya. kalung, friendship Esa. Bracelet sister, family brother. Bercandanya tuh gitu. Tapi enggak, sebenarnya Esa itu artinya kan bahasa Sanskerta itu tunggal yang pertama. Tunggal, Iya. betul. Jadi it's basically restoran pertama. Dan juga ada artinya itu berkelimpahan. Sorry, Sanskertanya artinya berkelimpahan. Abundance. Jadi restoran yang pertama yang kita doakan supaya berkelimpahan. Amin. Gitu. Artinya Thoughtful seperti ya, itu. dalam banget Iya. kan. Iya, Bapak Kev itu. Ya itu dia kayak bersemedi dulu. Iya, itu Bapak Kev. Gitu. Keren banget. Gitu. Dan sampai akhirnya Esa di SCBD sekarang ya. SCBD sekarang. Iya, Itu kita juga sangat beruntung buka SCBD, bisa dapat tempat di SCBD very prime gitu loh. Terus ya prosesnya panjang. Teh Dina sama Joanne tadi juga bilang kenapa mau terjun di tempat yang baru lagi. Proses jujur banget. Bener gak sih? Jadi dari nol banget kan? Dari nol banget. Kalau dibilang pusingnya udah nggak tahu lagi mesti ngapain, tapi jalanin aja karena there's no way back. Kita invest hati kita juga di Esa, jadi ya masih dibenerin terus aja, belajar lagi, tiba-tiba tahu gini yang biasanya dulu
11 tahun harus nyaman, very nyaman. Iya. Kira ya, Udah ada berani loh. timnya, udah ada semuanya. Aku tinggal, oh ini laporan gini-gini ya. Oke, tanda tangan. Kelar gitu loh. Nah ini bener-bener tanda tangan itu sebenarnya semua aku ngerjain lagi tuh. Diurut balik lagi. Belajar. Satu-satu. Iya, pas si Vanessa tuh Jessica, kesian tuh Kevin sama Adit tuh. Terus ngobrol sama Kevin, ih kesian banget itu Jessica gitu kan. Terus ngomong sama Adit tuh kesian ya Kevin. Jadi bertiga itu semua lucu banget. Jadi gue gak sih, gue kayak ngakak banget. Mereka bertiga tuh intinya pusing bareng. Iya, dengan iya. beban masing-masing yang berbeda gitu loh. Tapi just like this kayak everybody have empathy satu sama Iya, lain, karena kalau menghargai iya, karena kalau menurutku mereka sudah melewati jam terbang sebelumnya yang akhirnya memahat Ya, jam dan terbang itu menempa. ternyata nggak cukup. Iya, mereka dan akhirnya frekuensi chemistry-nya tuh dapat, ya kan? Maksudnya kalian udah punya personal history. Dan no ego. Nah, itu yang paling penting sih. Dan kita soalnya we have a one penting goal banget. yang kita tuju. Iya. Jadi mau ya friksi-friksi ego-ego tipis-tipis tapi kita nggak yang jadi males gitu loh. Benar. Itu PR sih. Important. Iya, itu aku sangat amat bersyukur itu kesamaan itu ada. Iya. Gitu loh. Si frekuensinya ya. Frekuensinya sama. Jodoh, cocoknya jodoh. Iya. Nah, terus tadi Esa, fine and casual gitu. Terus kita mau masuk ke sequence 4 yang ngomongin tentang skena fine dining di Indonesia. Yes. Iya kan? Lagi panas nih. Lagi seru nih, soalnya kan yang biasanya geng Bali, quote on quote, ya kan. Sekarang akhirnya teman-teman kita di August berhasil mendapatkan peringkat ke-46. 50 best. Terus kan kayak semua dirayain ya. Yes. Kayak tahun lalu pas masuk aja kita semua kayak ngerasain Jakarta yang menang ya. Semuanya kayak wow, kita tuh pas August diumumin semuanya berasa banget. Ya kan Bu? Dan kamu juga ada di situ kan? Iya. Gimana tuh perasaannya akhirnya? Kayak everyone wins gitu. Pas August masuk 2002. Bangga dan senangnya itu merata. Iya, merata. Vibes-nya tuh ya. Dan aku bisa bilang Budi sama Chef Hans, Pak Budi sama Pak Chef Hans itu dia pioneer. Ya, kudos tuh Pak Budi, Chef Hans. Mereka Chef tuh yang membuka jalan pertama kali untuk restoran modern di Jakarta. Iya, kudos. Pak Budi, Chef Hans itu membuka jalan buat kita semua. Benar, dia opening the path. Soalnya awal-awal pun kita banyak ngobrol sama mereka. Kita mau buka ESA gimana, SCBD, nature customer seperti apa. Dan mereka sangat-sangat open banget. Very supportive. Semua diceritain, semua dikeluarin, semua diajarin. Ya. Mereka jadi kayak begitu mereka menang, itu seneng banget. Gila. Seneng kayak langsung kayak udah punya feeling tapi kayak feelingnya nggak setinggi itu angkanya gitu kan. Tapi begitu 46 gila August. Gila. Jadi ketar-ketir gitu kan. Iya kan, langsung menjadi inspirasi buat kita gitu. Yes. Akhirnya. Jakarta. Ya kan mereka kan untuk di-acknowledge juga kan panjang ceritanya. Panjang banget prosesnya dari VRD dari awalnya gitu kan sampai sekarang. Dan juga jadi pembuka untuk Jakarta. Betul, akhirnya Jakarta tuh beneran dapat panggung. Yes. Pertama kalinya. Yes, betul. Di dunia. Betul. Gila ya. Itu it's a very big achievement buat Jakarta sih. Ini menarik, kita nanti mau berdiskusi tentang 50 Best, terus sama Michelin Stars dan dinamika di skena fine dining Jakarta, khusus Jakarta sama Indonesia, gimana seseruannya, gimana Esa dengan Ibu Jessica sebagai seorang perempuan di antara para pria bisa memanage energi feminim itu keren banget loh buatku, ya kan? Aku tuh tomboy loh. Oh iya? Tomboy, gerasak gerusuk aku. Gak kelihatan ya ada pakai kain. Iya, kan? Kan ya appearance lah. Ternyata Anda tomboy. Makanya Anda di floor. Emang demen nongkrongnya sama cowok-cowok teman.
Bu Jess tadi kan ngomongin ini kan ketika akhirnya kemenangannya August, kemenangannya teman-teman August itu dirayain sama kita semua yang bahkan aku juga ke Bandung kerasa lah vibe-nya gitu kan. Semua merayakan itu gitu. Nah sekarang Esa bagian dari skena fine dining di Jakarta, fine casual Fine gitu casual. kan, fine casual. Gimana menanggapinya, bagaimana meresponnya, terus jadi seperti apa menurut Bu Jess yang sekarang diiringi bersama-sama Esa gitu? 50 best atau award-award lain seperti Michelin gitu ya. It is very rewarding. Ya, Tapi kan menurut aku tanggung jawabnya juga besar ya. betul, betul. Untuk memaintain atau nggak Betul. tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi tuh aku udah bilang, bukan bilang sih, kita ngobrol bertiga waktu itu. Kita ngobrol bertiga, Kev, ada aku, ada Adit. Kita bilang 50 best atau Michelin whatever itu emang menjadi ya one of the checklist, tapi bukan tujuan utama. Kita ngobrolin tujuan utama adalah membuat sesuatu yang konsisten dan bisa sustain gitu, karena kita juga harapannya Esa nggak cuman hanya another restoran gitu. Kita pengen Esa itu juga impactful ke customer, ke karyawannya juga yang kita kerja bareng, dan of course balik lagi namanya bisnis, money-nya ya itu juga masih stabil gitu kan. Jadi when it comes to award we agree nanti dulu, tapi as long kita stabil, apalagi ini restoran baru mau buka hampir 6 bulan nih gitu kan. Iya, bulan ke ini masih bergejolaknya tuh banget gitu kan. Kita lagi mencari jati dirinya Esa, fine tuning semua proses SOP lah, apapun strukturnya gitu kan. Jadi itulah yang menjadi fokus di tahun pertama Esa sekarang ini gitu loh. Nah, cuman kita merasa ya award-award itu penting, dan we're lucky to have Kev yang sudah berkecimpung dan sudah banyak melihat restoran-restoran yang sudah menerima award itu tuh seperti apa sebenarnya. Jadi kita punya project juga, jadi kayak Kev menyusun itu semua gitu loh. In order untuk kita mencapai standar seperti itu, checklistnya ini loh, ini. Gitu. Jadi kita nggak ngoyo yang memaksakan diri. Memaksakan diri. Tahun pertama harus dapat, enggak. Tapi kita mau, ya kalau dapat bersyukur, puji Tuhan. Tapi kita mau menjaga kita udah di platform itu dengan standar-standarnya. Gitu. Dan tadi bilang kan, sebenarnya the atomic habit yang daily kita kerjain, itu yang benar-benar dijaga, itu sistemnya kan. Gitu. Tapi yang kayak kamu selalu bilang, yang penting kita tahu kita di mana pertama, terus kedua mau kemana gitu kan. Betul. Ini dari awal udah dibilangin nih checklistnya apa aja gitu, jadi bukan kayak jalan-jalanin doang. Iya. Gitu. Tadi kamu nanya apa ke Bu Jess? Oh, yang tentang startup corporate. Iya. Oh, aku pengen tahu sih. Jadi sekarang itu dunia kamu kan pindah ya dari yang corporate, terus terjun bebas ke si startup ini. Yes. Gitu kan. Nah, apa considerationnya buat my personal experience, aku tuh selalu di startup, aku nggak kebayang aku mau ke corporate gitu loh, karena aku udah langsung panik, ntar birokrasi dan lain-lain segala macam lah gitu ya. Tapi pasti kan ada dong keinginan, di corporate itu sebenarnya bagus, bisa belajar structure, right? Di startup itu bagus karena you belajar the agility, you belajar the pokoknya lo apa aja lo jalan lo survive gitu kan. Tapi jadi apa saran-saran kamu dan consideration buat orang yang mau jumping kiri atau kanan gitu antara dua itu? Sebenarnya keberanian aja sih, dan juga Keberanian. Sebenarnya pas lagi di Potato Hut itu aku kan megang Jakarta nih, which sebenarnya nggak terlalu corporate banget. Jadi I have my own bubble. Jadi kaum si Jakarta ini tuh my own somehow gitu loh. Jadi I can do anything, I can do whatever I want, be responsible dan report aja gitu loh. Biasanya nggak ada approval line yang sampai kayak corporate yang ini mesti lewat sini, kode digini ke sini. Itu nggak ada sebenarnya. Pas lagi aku di Jakarta kemarin megang itu. Jadi it was somehow nggak gitu beda jauh, tapi emang ini terjun ke dunia baru yang benar-benar dari nol. Dari segala aspek bagian apapun itu belajar dari nol lagi gitu. Kalau mau tanya apa ya,
ya nggak boleh nyerah aja udah, dan pengen tahu belajarnya aja. Ya I have a mindset ya kayak sekarang susah tapi mungkin bulan depan udah pinter, dan it's just another ya nangis atau stres ada lah nangis, tapi it's just a matter of short term. But it's a 1 week, 2 weeks, a month or a year, it's a short term, it's not a long term thing gitu loh. Aku tuh selalu punya mindset itu, mau susah ya paling seminggu beres, 2 minggu beres gitu loh. Tapi di hidup ini pasti beres masalah yang sekarang ini. Benar. Nggak mungkin nggak beres. Kalau nggak beres jadi orang gila, ya kan? Which agak bodoh, nggak bisa keluar dari itu, mungkin dari kesetresan itulah gitu. Sorry, bukan agak bodoh, nggak wise dan nggak pintar mencari jalan keluar gitu. Oke, tadi aku mau nanya, Bu Jessica kan udah 11 tahun punya pengalaman dalam satu grup holding yang besar ya gitu. Terus akhirnya bikin restoran yang bener-bener dari tanah, dibangun gedungnya, ngulik konsepnya, dan segala macam. Itu kan kayak bikin universe yang baru ya gitu. Nah yang tadi aku mau nanyain tuh, apakah Bu Jess waktu itu udah ngerasa kayak udah deh gue udah siap bekalnya gitu, gue nggak buat masuk hal yang dunia yang baru gitu. Itu perasaannya atau proses di dalam dirinya Bu Jess tuh kayak gimana sih gitu, pergumulan diri jujurnya sempet ada pertanyaan sama diri sendiri. Awal lagi transisi tuh mau pindah tuh sempet pertanyaan diri sendiri, am I enough? Oh my god. Ada pertanyaan itu, kayak benar-benar ragukan kayak gue cukup pinter nggak sih untuk melakukan ini gitu loh. Apakah I'm ready or not? It's not gue siap nih, tapi lebih kayak siap nggak ya? Cukup sih harusnya gitu loh. Gila ya. Berpikir ya. Gila sih. Kayaknya cukup, kayaknya Masya bisa Allah. sih gitu loh. Ya udahlah, jalannya ketemu, ya udah kita jalanin gitu. Jadi aku merasa kayak 11 tahun itu was incredible experience, belajarnya banyak, tapi tetap aja it's never enough. Skill itu, ilmu tuh nggak pernah cukup sih. Masya Allah. Banget. Apalagi kayak sekarang bener-bener ini hot topiknya nih, kerjaannya sekarang finance. Buru-buru ngerti. Iya, gitu loh. Jadi kayak belajar lagi something I really don't know, ya udah belajar lagi aja. Pusing, hajar aja udah dulu deh. Hajar dulu. Mau jalan sambil nangis, mau sambil kayak udah nggak tahu mesti udah nggak tahu gimana, jalan aja dulu, kerjain gitu loh. Tahu nggak kalau pusing karena kerjaan tuh gimana? Ini mungkin analogi aja ya buat orang yang kasih buat menyenangkan hati atau gimana nggak tahu. Tapi brain itu kayak otot. Jadi kalau kita ke gym terlalu keras langsung pegel kan. Pusing tuh kayak gitu. Berarti we just work so hard, tapi biarin nanti otaknya tuh makin pinter. Iya. Jadi pusing gue santai aja. Kalau lagi stres gitu udah trouble ya ntar lewat gitu kan. Your mind, your body tuh ya udah ngerti, dan akhirnya makin pinter. Masalah A yang tadi nggak bisa, and then in 1 week udah bisa nyelesain masalah A dan B malah gitu kan. Jadi kayak fitness otot mental juga kan. Diuji banget kan. Akhirnya aku pernah ngobrol itu sama sahabatku Fitri ya, foundernya Serasa Salad Bar. Aku bilang gini, Fit, sekarang kita jadi pelupa gak sih? Apalagi gara-gara COVID. Nyebelin banget. Akhirnya kayak kita bisa akhirnya memanage mana yang penting banget, mana yang enggak gitu. Bayang nggak kan? Pasti kita pernah ada di posisi itu kan. Bu Jess sama Bu Joan sebagai leaders, ada yang kayak aduh gue nggak mau marah deh sama orang ini gitu, atau nggak gue nggak mau kesel deh sama situasi ini gitu. Bayang nggak? Sayang nih kalau gue kesel, sayang nih energinya kalau gue ngomel-ngomel. Jadi kita akhirnya punya tadi itu loh intuisi yang akhirnya terlatih dari jam terbang. Ngadepin Gen Z. Maaf. Ini topik yang selesai. Kamu tuh gak benang merah di antara semua speaker adalah ngebahas. Wes. Kebanyakan makan pisang. Lu sugar high nih, kayak anak kecil dikasih gula. Dari tadi ketawa mulu lu Joan. Kenapa menghadapi, kan ini menarik, Bu Jess kan etos kerjanya sudah tidak
usaha diragukan ya 11 tahun di grup holding gitu kan, terus akhirnya punya restoran bersama teman-teman bareng-bareng dari nol. Akhirnya pasti punya secara nggak sadar dirimu pasti punya standar. Secara sadar ya pasti. Iya kan. Terus bagaimana menghadapi kid this day yang kamu hadapi? Aku nggak nyebut, aku nggak ngasih label lagi, jangan goreng aku. Aku digoreng kan. Kan aku udah bilang kids this day yang nggak aku sebut. Gimana? Empati sih. Kayaknya topik hari ini empathy ya. Maksudnya empati nggak usah selalu berbelas kasihan kayak kamu kenapa? Aduh, pampering. Iya. Sakit ya, lu kan harus selalu gitu kan. Empathy can be mean loh. Iya. Which kalau kita melihat orang ini perlu sentil sedikit, benar. Untuk kebaikannya, dan dia masih belum sadar, itu mungkin alam bawah sadar dia nggak ngerti. Benar. Tapi balik lagi empathy and adjustment sih. Cara berpikirnya beda. I'm not saying bad, tapi cara berpikirnya beda. Tapi this generation juga mempunyai ide-ide brilian juga. Banget. Banget. Itu mereka bisa nge-crack sesuatu yang panjang prosesnya. Iya. Ini kan aku kalau di SA tuh operation aku lebih banyak megang floor. Ya kan. Dengan I'm very thankful akhirnya kita punya tim yang amat solid gitu kan. Cara berpikir mereka tuh beda-beda. Dan itu tuh menjadi sesuatu spark baru juga gitu loh. Nggak yang cuman monoton our generation yang kayak mungkin kalau sebagai server ya cuman lurus doang kerjanya. Benar. Tapi ya itu balik lagi punya set of standard juga di mana mereka ini tuh udah punya boundaries. Oke, ruang lingkup gue cuman segini nih. Nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi I can jump around in this area. They can talk seperti apapun tapi dengan lingkup ini gitu. Berperilaku seperti apa tapi dengan punya boundaries itu. Iya. They love freedom. Mereka senang dengan kebebasan dan diberi kesempatan untuk panggung, bukan nyombongin ya, panggung skillnya dia. Iya, buat dia beraktualisasi diri. Gitu. Itu sih aku lihat. Wow. Apa yang kamu mau tanyain lagi? Banyak, tapi aku bingung kita time-nya gimana. Kita masih punya berapa menit lagi sih, produser? Oh, masih ada. Masih ada. Aku ada. Kalau aku kepikirannya gini sih. Kan tadi dirimu udah 11 tahun, terus akhirnya memberanikan diri memulai semuanya dari nol lagi, Bu Jess gitu kan. Aku pengen kayak boleh nggak di-share, bukan boleh nggak, harus sih. Tolong dong di-share sama kita learning points yang dirimu akhirnya bisa diproses sama dirimu sendiri itu apa sih? Kayak ada yang findings yang ternyata yang didapetin adalah banyak ini sama sih. ini gitu. Banyak banget. Mungkin aku juga nggak bisa bilang satu spesifik di era apa, Betul. di masalah apa atau enggak achievement apa. Iya. Banyak banget learning prosesnya. Oh my God. Honestly, dari yang seorang Jessica yang nggak pede, nggak bisa tatap mata, sampai bisa tatap mata ngomong sama leaders atau nggak ketemu sama orang penting yang very respected gitu. Itu banyak banget. Confidence tuh bener-bener dibangun dari yang ya itu aku nggak bisa tatap mata aja tuh nggak bisa. Fun fact, kalau ngomong di depan atau ngomong gini nih, aku tuh gagu dulu. Oh iya. Aku gagu. Sorry. Aku gagu. Ya Allah. Jadi itu nggak bisa ngomong sebenarnya, nggak bisa public speaking. Tapi ya gitu. Terharu. Achievement lagi tuh. Dari yang kayak dari cuman bisa kalau mau meeting atau ngomong briefing cuman semenit, cuman perlu ini kurang ini. Tapi sampai di mana I can talk to people, I can motivate people, itu proses banget sih. Itu loh, maksudnya paham diri itu punya bobot sih, gitu loh, bobot pengalaman. Nah, itu yang bikin pede ya.
Iya kan, ketika paham diri, kita kenal lingkungan kita mana sih yang sebetulnya bisa bukan cuma menjadi support system aja, tapi bisa menemani kita, mendampingi kita menemukan the ultimate version of you. Ya enggak? Dan itu nggak pernah beres loh. itu Versinya banyak. Itu lifetime journey. Makin dipoles terus. Iya kan, sampai akhirnya ya itu kayak di Kung Fu Panda tuh Master Shifuya kan kan, ya nggak sih? Jadi akhirnya kita akan lebih tenang menghadapi hidup, akan lebih santai memilih inner circle, akan menghargai kemenangan-kemenangan kecil, ya nggak sih? Penasaran, pertanyaan buat Tete sama Ajis juga. Oh, aku? Iya. Kayak di brief nih sama gue. Ada ini dong. Narasumber dadakan gitu. Plus one. Seberapa sering kamu kayak apa ya? Kemarin aku bahas juga sama tim aku gitu kayak how often ya kayak kamu tuh retro tentang diri sendiri gitu, personally, professionally, kayak either whatever method you use gitu kan, kayak just doing self update atau retrospektif atau journaling gitu. Kayak seberapa sering gitu ngelihat oh aku tuh lagi gimana sih dan abis ini gimana gitu loh, karena everyday stuff kan kayak gitu. Kalau aku sih karena emang lagi lumayan bergejolak ya, ini karena transisi kan, itu tuh lagi lumayan, lumayan self reflecting kayak, I'm trying not to reflect on the difficult stuff, and then negative stuff, tapi lebih kayak I tried myself to, hari ini I already achieved this which is last week I didn't understand. And then kita udah progress segini gitu loh. Kayak sesimpel waktu itu gue happy gara-gara apa ya? Kayak sesimpel kita punya trouble dulu di air. Perkara pompa lah apa di ESA terus kayak water filternya bukan filter ya, keluarannya tuh nggak cukup segala macam. And then one day kita beresin dalam 2 hari dan itu kayak bangga gitu loh. Those small stuff gitu loh, kayak banyak banget sih. Terus kayak tiba-tiba anak-anak udah kita struggle nggak punya ini terus itu udah ada. Kayak kemarin aku punya tim juga amat bersyukur banget, timnya bagus banget, di solid di service team ya. My manager yang kayak, ibu kayak kita punya ini deh, kita punya trouble. Iya, aku tuh udah pikirin itu udah lama, cuma gak kepegang. Tenang bu, besok jadi. Those small stuff gitu loh. Kayak tiba-tiba salah satu anak server aku yang dari pertama gitu interview dan dia masih ada, kayak bilang bisa upgrade dari cuman seorang host menerima telepon dan kita tempat banget, dan sekarang dia udah jadi supervisor. Those small achievements yang kayak I reflect jadi on myself every day, tapi kayak not trying to judge myself dan put me down, tapi kayak those small achievement it matters loh gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak not trying to drag myself dan terus berputar di negatif gitu loh. Teh Dina And the hostnya ganti. Iya kan, aku ganti ini. Gimana nih? Kaget gue. Agak lagi menghayati mau ngomong gini. Celebrating the uncelebrated stuff. Yes. I celebrate small things. Iya benar. Suka lupa karena kita kan kadang-kadang autopilot kan. Yang sering ingetin aku, biarin aku shout out dikit, Karina. Wah ya, siapa Karina tuh? She's my friend. She's also hi, at Karina. Paper. Dia nge-lead kita punya growth and everything. Dia selalu bilang, itu kayak lari cepat banget. You need to stop and celebrate small things. Kita lupa untuk nafas ya. Iya. Iya. Itu kayak udah at this age, nafas itu kadang tuh kayak lupa kan? Lupa kita ada apa-apa tuh kayak nafas dulu gitu. Tapi polusi. Aku baru diomelin sama server aku sama supervisor aku ini nih yang tadi aku cerita. Jadi anak-anak is very sweet lah. Kemarin mereka baru salary segala macam. So, Ibu udah makan belum? Belum. Ini baru makan. Aku lagi abis ngambil Gojek. Nih makanan pertama aku jam 5 sore. Ibu gila gitu kan. Nanti mah lo gini. Jangan sedih. Gue minum kopi dulu dibanding air itu tadi paginya kan. Terus udah tuh kayak, ibu gila deh gini. Ibu, tapi mau kopi lagi nggak? Kayak aku beliin tuku nih gitu, kayak those small stuff gitu loh. Ya kan, sweet gesture kan, genuine things itu sweet banget. Itu yang jadi kayak it makes you alive. Iya benar. It makes us alive betul. Dan menyadari bahwa kita lupa untuk rest, And grounded. lupa. Nah, Untuk grounded.
untuk grounded gitu kan. Ya kita terlalu hustling kan, karena kita mikirnya anak-anak, cash flow, projection, udah semuanya kan. Jadi kita lupa untuk rest, recovery, and reflection. Refleksi kaki. Itu juga quality time tuh. Iya benar-benar. Aku bentar ya Pak dikit lagi. Aku udah bilang kan sama waktu itu aku udah akhirnya datang ke Esa ya. Akhirnya datang ke Esa sama Teh Dina. Terus kayak Bu Jess istirahatnya gimana sih? Terus kamu jawabnya apa istirahat kamu? Hari Minggu karena kita tutup. Jadi hari Minggu hari Sabat buat bobo. Terus dia tuh untuk recharge-nya adalah jalan ke mall Dan makan. gitu. Buat aku kayak yang ya emang itu buat aku kan nggak percaya work life balance. Aku percaya work life and harmony. Karena my life is my work. Iya kan? Iya kan? Nggak bisa dipisahin gitu. Itu benar-benar lo harus bagaimana? Harmonis aja menyelaraskan ritme. Iya kan? Mengaransemen hidup lo. Yes, skill. Bikin tuh quotes. Kenapa Bandung? Nggak beres-beres. Ini saking nyamannya kayak rumah sendiri gitu. Tadi pas Joan datang, welcome to my cribs. Terus dia kayak nggak nerima MTV dia nggak nerima gitu gitu kan. Seneng banget kita hari ini dibolehin jadi tuan rumah sama dibukain pintu sama teman-teman dari Modena di Kemang. Terus ini nyaman banget ya Allah. Furniture-nya dari Pive Furniture. Yang didesain sama Modena Design Solution. Ini enak banget loh Bu. Ya kan ke rumah ya. Yuk makasih loh udah main ke rumahku. Oh apa? Bikin kue. Oh iya beneran bikin kue ya. Jangan lupa ovennya dicolokin. Dia masukin adonan gitu-gitu pencet-pencet tinggalin. Tuh istri kan dicolokin. Oke, kita udah dikasih warning sama duration. Oke. Ini kurang lama ini tuh. Iya kan? Ya itu seru banget. Oke, rapid question. Joanna punya rapid question. Oke, jadi for all the guests kita akhiri dengan 3 rapid questions. Jadi jawab se-candidnya aja. Oke. So the first one is makanan apa yang lagi kamu pengen cobain? Waduh. Banyak Bu. Apa yang paling top of mind? Apa banyak sih, cuman tiba-tiba kalau ditanya gini tuh pasti apa ya gitu. Apa? Sebenarnya banyak yang nggak. Aku balik lagi tuh kalau makan tuh selalu yang comfort ya. Iya, tuh. Kemarin kepikiran bami jongsim. Oh, bami jongsim. Terus kemarin baru lagi pergi. Udah ini restoran sebenarnya udah bukan pertama kali pergi. Pergi sama mama papa kemarin hari 2 minggu lalu hari Minggu. Lomi Bandengan. Oh, Lomi Bandengan. Chinese food enak banget. Di mana? Di Jalan Bandengan. Di sebelahnya ada toko bacang enak. Wah, udah panjang nih, panjang. Sebelahnya toko bacang ada. Suka perginya yang tempat-tempat yang kayak hidden gem enggak. Ya underrated. Oke. Pertanyaan kedua. What's your favorite buku, podcast, atau social media account? Wah, ini juga sulit. Buku, karena reader. Oke. Jadi nggak gitu banyak yang sampai very into. Will Gedara paling atau all those chefs aku baca gitu. Podcast. Godara aku masih dengerin Ray untuk tahu update Jakarta, Ray Jensen podcast gitu. Ray Jensen. Yes. Apalagi tadi? Social media account. Social media. @Kevindra Sumantri. Sebagai panduan gaya hidup. Enggak ada spesifik sih. Social media enggak ada spesifik. Bercanda Kev. Oke, third question. Oke. What's your favorite cooking gadget? Atau utensil, atau tools, atau equipment. Sendok. Oke. All the chefs do a lot of thing with sendok. Iya. Kelihatan ya hobinya meracik. Ya, berapa sendok? Tapi kan tastingnya enggak. Iya, tasting. Iya. Buat ngesuguhin juga sendok. Benar, dan juga buat dia bilang buat gini, gue mau bilang buat nyekokin begini. Kita emang udah satu frekuensi. Tanya anak-anak nih. Kalau anak-anak nih udah mulai gini nih, gue plototin. Yang lain bawa bumbu sobo nih bawa sendok kecil yang sweet.
Tapi tetap tenaganya. Oke, udah durasi. Kasihan nanti yang ngedit. Jessica, makasih banget ya Bu Jess. Ya ampun, makasih banget untuk mengiyakan, Terima kasih, menunggu dan first podcast. Ya, udah first podcast of Jessica Evelyn. Jadi ini kayaknya harus lanjut lagi ya. Ini seru banget. Boleh dong. Ya, banyak ya. banyak yang belum digali ini. Banyak yang belum digali katanya. Makasih banget teman-teman yang udah ngebantuin Rupa-Rupi juga, media utama Nyala, studio branding Dasein, dan juga Modena Kemang Jumlah dan Opepper. Bye bye.